Ini kita lagi make sure keluarga dari pihak orang tua mempelai pria untuk mengikuti sakramen pemberkatan nikah ini. Jadi dari Tiongkok, Maluku, dan Tanjung Pinang bersatu untuk sakramen ini. Chúng nó cái bị khuyên ác nha, masih aneh tuh. Tuh, dia. Oke. Butuh proses, semua butuh proses. Udah standby, udah siap dimulai. Udah siap dimulai. Cek ya. Ya apa kalau sudah oke mereka kita bisa running aja. Oke lah. Udah ya? Udah lah, udah Orang oke tua lah, oke udah ya? ngerti kok. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mempelai lagi. Kita sambut mempelai wanita kita siang hari ini. Saudari Patricia Ellen lahir 29 tahun yang lalu, tepatnya 6 April 1992, bersama saudara kita Shupeng yang lahir 12 April 1987, tepat 34 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjutkan sakramen pemberkatan nikah kudus ini, saya sebagai pendeta yang memimpin pemberkatan ini akan bertanya kepada Bapak Rudi selaku orang tua, dan tentu di belakang ada mama tercinta juga, yang sudah membesarkan Ellen sudah puluhan tahun dari kecil sampai hari ini masuk dalam pernikahan. Saya mau bertanya kepada Pak Rudi di sebelah saya, dan tentunya di OBI juga bisa dengar suara Pak Rudi. Apakah Pak Rudi bersedia untuk menyerahkan Ellen kepada Shupeng untuk menjadi istrinya satu-satunya selama-lamanya? Apakah Pak Rudi bersedia? Bersedia. Dengar ya? Ya, silakan Shupeng ambil Ellen lalu dibawa ke kursi pelaminannya. Terima kasih Pak Rudi. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-32. Ini saya cuma mau ingatkan lagi Ellen dan Shupeng. Kemarin kita udah sempat bimbingan pranikah, video call berapa kali juga, dan saya udah menjelaskan tentang pernikahan itu tentang Kristus dan jemaat. Jadi bukan tentang Patricia dan Shupeng. Kita hanya bayangannya, kita hanya miniaturnya. Jadi yang sebenarnya itu tentang Kristus dan jemaat. Ibaratnya kita itu cuma nyicip-nyicip keindahan pernikahan nanti anak domba Allah dengan mempelai wanita, yaitu gerejanya. Bagaimana indahnya hubungan Kristus dan jemaat, romantis dan tak terbayangkan pokoknya pernikahan anak domba Allah dengan mempelai wanita. Nah, kalau itu begitu dahsyatnya, pernikahan di bumi ini akan menjadi pantulan cerminnya. Makanya di situ dikatakan di Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Jadi memang pernikahan itu butuh dibukakan rahasianya. Di dalam Matius dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, itulah pernikahan. Jadi pernikahan itu tentang dua menjadi satu. Jadi bukan dua OTW menjadi satu. Dua sedang proses menjadi satu. Ya, nanti waktu kita dengarkan janji nikah Ellen dan Supeng, disitulah detik-detik Roh Kudus menyatukan Supeng dan Ellen. Jadi waktu nanti kami dari sini tumpang tangan, dan ada di situ nanti kakak rohani bantu di situ tumpang tangan, itu hanya meneguhkan hati Supeng dan Ellen bahwa sudah disatukan Tuhan lewat janji nikahnya. Ya, jadi saya tidak punya kuasa menyatukan Supeng dan Ellen, tidak punya, karena jelas ayatnya bilang siapa yang dipersatukan Tuhan. Kapan momennya? Waktu ngomong itu janji nikah. Makanya saya selalu bilang janji nikah itu disitulah yang Tuhan pegang. Karena kalau nggak ngomong janji nikah, kita nggak berani nikahkan. Ya, kayak misalnya di situ ada gubernur Maluku datang, Jokowi pun datang, tapi kalau Supeng sama Ellen diam-diaman aja, senyum-senyum lihat kita, nggak mau buat janji nikah, bubar pernikahan ini. Ya, karena ngomongan itu yang penuh kuasa. Janji nikah itu penuh kuasa. Ditunggu Tuhan janji nikah itu. Karena itu yang akan mengikat kalian menjadi satu. Ya kan? Kalau cuma senyum-senyum berdua kelihatan nggak keluar suara janji nikah itu, nggak ada pernikahan hari ini. Ya, sama kayak tadi kalau Pak Rudi nggak bilang saya bersedia serahkan Ellen, nggak jadi kita nikahkan ini. Jadi perkataan atau janji nikah itu yang mengikat kalian. Ingat, apa? Sudah satu. Nah, coba pakai suara Ellen sama Supeng ngomong dulu. Kita sudah satu, bukan on the way jadi satu. Apa? Sudah satu. Kita sudah satu. Kita sudah satu. Kita sudah satu. Kenapa ini penting? Karena kadang kalau kita sudah nikah itu, kalau lagi berantem, kalau lagi beda pikiran, beda pendapat, banyak itu. Coba tanya yang sudah nikah, aneh-aneh kadang masalahnya. Tapi ingat, pikiran bisa berbeda, perasaan bisa beda, ide bisa beda, tapi fakta, kebenaran, kenyataannya sudah satu. Amin. Sudah, jadi makanya apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan, tidak bisa pisah. Karena memang Tuhan sudah satukan. Kalau pikiran belum satu tidak apa-apa, tapi hati sebenarnya sudah satu. Pribadi itu sudah satu. Supeng adalah Ellen, Ellen adalah Supeng. Sama kayak kita waktu percaya Yesus melebur, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tapi kita memang masih kadang disuruh rubah pembaruan budi. Berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi dia tetap anak Tuhan walaupun dia kelakuannya duniawi. Nah, makanya harus dirubah pembaruan pikiran supaya mengekspresikan kesatuan kita dengan Kristus dari dalam keluar. Ini yang membuat pernikahan kalian akan kuat, yaitu sadarlah kalian sudah satu. Ketika janji nikah nanti diucapkan, disitulah Tuhan mempersatukan Patricia, Ellen, dan Supeng menjadi satu untuk menikmati berkat-berkat pernikahan ilahi. Oke, mari kita berdoa. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Boleh kita nyanyikan satu lagu Janji Seperti Fajar?
Kakak pembinanya di situ boleh masuk di depan itu. Kita akan berdoa bersama, ya. Maka istri saya bersama akan berdoa buat Patricia. mengalami pribadimu, Tuhan mengenalmu, memerdekakan mereka, di mana mereka belajar, mereka Tuhan selalu mengalami tentang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, di mana Patricia Tuhan berakhirnya adalah mereka hati racunnya Tuhan dengan anak yang juga Engkau dan Tuhan sudah menghubungkan sebagai Tuhan Tuhan mereka dan mewarisi pasal dan sudah bersediakan mereka dalam nama Yesus. Dan supaya engkau adalah seorang pria yang dipilih Tuhan dari antara keluargamu, bahkan bukan hanya itu, kau dari kandungan, bahkan sebelumnya diciptakan firman Tuhan berkata, engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Karena itu adalah pria laki yang entah lagi bukan hanya menjadi seorang pria, tapi kau menjadi seorang suami, bahkan telah menjadi seorang ayah yang menjadi kebanggaan istri dan anak-anakmu yang akan diberkati Tuhan. Apapun yang disuruh dibuat Tuhan berhasil, supaya engkau menjadi kepala keluarga, menjadi pernikahanmu menjadi berkat bagi banyak pernikahan yang lain. Oleh karena itu, mari kita arahkan tangan kita buat mereka berdua. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebab itu kami hamba-Mu, anak-anak-Mu semua, saksi keluarga, hari ini Tuhan, hari Minggu 18 April 2021, dari Tanjung Pinang, dari Tiongkok, bahkan di Pulau Obi, anak-anak-Mu, kami menjadi saksi bahwa Supeng dan Patricia Ellen telah sah menjadi suami istri, diberkati Tuhan, bahkan telah dipersatukan Tuhan menjadi satu. Dan dari kesatuan pernikahan ini, mereka akan masuk dalam sebuah kehidupan yang baru, menjadi pernikahan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Supeng boleh buka cadarnya, boleh buka tubuhnya. Lihat kejadian istrimu yang sudah sah hari ini. Haleluya. Setelah sah menjadi suami istri, hal pertama yang akan mereka lakukan sebagai suami istri adalah melakukan perjamuan kudus. Ini sebagai proklamasi, ungkapan bahwa tanpa karya Kristus, pernikahan mereka tidak akan bisa mengalami apa-apa. Tapi karena Yesus sudah bayar harganya, maka mereka berani mengarungi pernikahan mereka, bahtera
pernikahan mereka pasti diberkati Tuhan. Ya, boleh diangkat rotinya. Inilah tubuh Kristus yang sudah terpecah sebagai jaminan pengampunan dosa dan jaminan untuk hidup benar, karena Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kalian berdua dijadikan orang benar, Allah yang diberkati dan pernikahan kalian diberkati Tuhan. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan. Ya, sekarang diangkat tangannya. Dan inilah darah Yesus, sebuah materai untuk sebuah perjanjian yang baru. Kalian tidak hidup lagi di dalam kehidupan dosa yang lama, tapi darah Yesus telah memeteraikan kehidupan kalian dan pernikahan kalian untuk suatu kehidupan yang baru, di mana di situ hanya Kristus yang berdaulat, Kristus yang memegang kendali penuh pernikahan kalian. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan berikutnya kita akan wedding kiss. Iya. Masih perlu dibantu hitungan 1, 2, 3. Sabar bro, tang. Sabar, belum dihitung. Sabar ya, wah ini memang luar biasa cintanya ya. Tuhan kasih cinta luar biasa. Yuk sama-sama dihitung ya. Di Obi juga hitung. Silakan hitung. 1, 2, 3. Baik, silakan ada perubahan dan saya akan memberikan selanjutnya. Cuma duduk. Hari ini kita telah memiliki anggota keluarga baru di Pulau yaitu saudara Syubang dan saudari Patricia Ellen. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk keluarga jadi keluarga yang diberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih kepada orang tua. Yang pertama saya berikan kesempatan buat saudara Syubang. 今天我感谢我的爸爸妈妈，他们给了我生命，含辛茹苦的把我抚养长大，抚养长大。如果没有他们，就没有我的今天。我谢谢他们。最后，我感谢我的岳父岳母，感谢二老的信任，把如此优秀的女儿，把一个如此优秀的女儿。托付给我，我会尽心的守护她爱她，谢谢。 Terima kasih Papa Mama yang telah memberikan saya nyawa. Papa Mama saya nggak pernah bilang yang selalu support saya dalam keadaan apapun, tidak pernah bilang tidak, yang selalu ada di saat saya membutuhkan, yang dari kecil menjaga saya sampai saya sebesar ini. Dan walaupun saya jauh, tapi mereka selalu ada. Walaupun saya sudah menikah, mereka tetap orang tua saya yang paling berharga. I love you. Ya sudah. Ajar
ini bersama dan kita akan dengarkan doa berkat serta doa tutup dari Pak Pendeta Paris. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita dengarkan doa berkat dan doa penutup oleh Bapak Pendeta Paris. Saya persilakan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sungguh Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur kami dijadikan bagian dari sebuah sejarah yang indah dalam kehidupan Shupeng dan Patricia Ellen. Bagaimana dengan cara yang ajaib Engkau mempertemukan mereka di Obi, lalu mempersatukan mereka, memberi benih cinta itu. Dan sampai hari ini Tuhan, hari ini kami bisa melihat kemuliaan-Mu mempersatukan mereka menjadi suami istri. Dan kami juga akan menjadi saksi hidup bagaimana mereka Engkau akan bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, pernikahan suami istri yang diberkati Tuhan. Dan bukan hanya mereka yang Engkau persatukan, tapi kedua belah pihak keluarga besar Shupeng dan juga keluarga besar Patricia Ellen Engkau satukan di dalam tali kasih Tuhan, sehingga mereka mengalami sukacita surga, damai sejahtera Allah yang tidak bisa diberikan dunia ini, karena mereka adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan seluruh jemaat di Obi, anak-anakmu di Obi yang sudah membantu dalam pernikahan ini, semua teman-teman, saudara seiman, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka terus menjadi terang, menjadi berkat di perusahaan tempat mereka kerja, di Pulau Obi, dan kami semua diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pulanglah, bawalah sukacita dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus yang memeteraikan kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, kita semua kata